Dengan adanya demonstrasi protes yang kuat dari masyarakat itu, sebetulnya masyarakat ini mengharapkan adanya tradisi baru, yaitu malu dan mundur. Jangan masyarakat lagi masih gundah, ini tuntutan juga belum utuh, baru sepenggal-sepenggal yang oke, kan terpenuhi. Jadi menurut saya jangan membangunkan macan tidur lagi lah gitu. Orang-orang muda ini cuma tidak senang mendengar terus-menerus korupsi. Sepengetahuan saya, dia senang ada kemajuan ekonomi. Mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo harus mendengarkan suara yang sejatinya dari masyarakat itu. To the point aja. Ya, sahabat To the point aja, ketemu lagi bersama kami. Kali ini kita akan berdiskusi ternyata dampak dari kemarin rame-rame, akhirnya Presiden mendengarkan salah satu tuntutan mungkin ya, karena belum semuanya, adalah mengganti beberapa menteri. Nah, kenapa mereka diganti dan apa nanti akan menjadi lebih baik atau kira-kira aksi akan berhenti? Kita akan obrol secara tuntas dan jelas bersama saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto. Dan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Ersiti Yuhro dari peneliti utama BRIN ya. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh manggil Mbak Wiwi nggak nih? Oh, senang sekali. Boleh sama manggil Mbak ya. Terima kasih, biar satu, Mas Lukman, kalau satu Bu, satu Mbak nggak enak nih. Biar lebih akrab. Itu dia. Tadi ngomong datang ke sini udah nggak macet di jalan kan? Lumayan, enggak macet, cuman agak gerimis ya, habis hujan, enggak macet tapi. Mbak Wi, ini ada kemarin akhirnya Pak Prabowo ya, melantik kena reshuffle beberapa menteri, kan salah satunya adalah Menteri Keuangan ya, yang selama ini digembar-gemborkan untuk diturunkan, untuk dicopot, untuk disuruh mundur, akhirnya diganti. Betul. Diganti sama menteri yang baru gitu ya Bu. Saya yang akan tanya adalah bukan soal pergantiannya. Ini Pak Menterinya ini kok baru dilantik tapi sudah ada kalimat-kalimat yang sepertinya kurang enak kita dengar ya. Gitu. Apa sih kemarin kalau nggak salah yang itu tuntutan sebagian kecil gitu ya. Terus ada juga akhirnya rame putranya atau anaknya itu yang spill di medsos, alhamdulillah akhirnya jadi anak menteri juga setelah menggantikan dari menteri apalah agenda mereka atau apa itu. Ini sebetulnya gimana ya Bu menurut Mbak Bu ini dengan gini? Iya Mas Lukman, jadi menurut saya kita kan diberikan pembelajaran yang sangat tentunya membuat kita concern. Yang namanya kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 Agustus itu kan kita gembira. Betul. Suasana gembira, senang, kebersamaan gitu ya. Memeriahkan, tapi lalu tidak lama dari 17 Agustus itu terjadilah seminggu lebih kemudian ada tanggal 25 kan, berarti berapa tanggal 17 ke tanggal 25, tidak sampai 10 hari terjadilah demonstrasi yang menuntut tentunya gitu agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu mewakili rakyat sesuai dengan namanya, tusinya, tugas pokok fungsinya. Lalu dituntutlah di situ banyak hal yang akhirnya muncul, tidak sekedar kepada DPR tapi juga kepada eksekutif. Jadi legislatif iya, eksekutif iya, dan ujung-ujungnya juga yudikatif atau reformasi kelembagaan. Jadi, akhirnya ke sana. Jadi tuntutannya komplikasi ya? Iya, jadi utuh akhirnya gitu. Artinya apa? Ada pelajaran yang sangat berharga yang harusnya diberikan garis bawah yang tebal oleh para elit kita, para aktor kita, pejabat-pejabat baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lah yang sudah terjadi adalah betapa flexing, pamer-pamer, dansa-dansi gitu, ternyata tidak membuat masyarakat happy kan itu. Apalagi tutur kata, termasuk tutur kata yang mungkin dianggap hoax gitu, tapi lalu dipercaya sebagai
benar gitu, seolah-olah guru itu adalah beban negara. Itu yang disampaikan oleh mantan Menteri Ekonomi Ibu Sri Mulyani. Tapi ternyata katanya hoax. Tapi sudah terlanjur masyarakat tidak simpati. Hal yang seperti itu jangan diulang, gitu loh. Jangan diulang lagi oleh penggantinya saat ini yang namanya Pak Purbaya itu. Nah, manner, tutur kata, tindakan itu harus proper sebagai pejabat negara. Jadi obati dululah perasaan masyarakat ya. Luka-luka yang ada di masyarakat jangan ditambah-tambah. Ini berarti akan menimbun lagi gitu ya. Itu. Satu kesalahan, bukan khilaf kalau menurut saya. Sudah baru anget kok, baru segar diingatan kita bahwa masyarakat itu marah. Betul. Kan gitu. Maka bahkan, jangan diulang. Gitu. Bahkan kemarin yang di DPR juga kan salah satu nggak hanya sekedar masalah duit ya, tapi masalah tutur kata anggota juga kan. Betul. Yang jadi ramai kan. Iya. Jadi ekspresi kayak insulting, jadi menghina pada masyarakat luas yang dianggap tidak punya. Lah ini demonstrasi jangan dibilang sebagian kecil. Apa 280 juta turun ke jalan semua? Yang benar saja kan gitu. Jadi jangan membuat statement yang justru menantang. Contoh paling konkret itu di Kabupaten Pati, betul. Mas Pung, Mas Lukman. Betul. Apa yang terjadi di Kabupaten Pati itu seolah-olah masyarakat tidak akan merespon seperti itu. Jadi apa hitung-hitungannya itu luput gitu, yang Pak Bupati tadi. Begitu besar gitu ya kolektivitas, rasa kolektif masyarakat tentang statement dari Pak Bupati, maka ditantang sekalian kan gitu. Lah ini tentunya tidak perlu diulang-ulang. Jadi pejabat itu harusnya sudah lulus dengan integritasnya, lulus tutur kata-kata etikanya, moralitasnya kan gitu, kejujurannya bagus, lalu kompetensinya apalagi kan gitu. Mestinya itu yang dipertontonkan. Jangan masyarakat lagi masih gunda, ini tuntutan juga belum utuh, baru sepenggal-sepenggal yang kan itu terpenuhi. Jadi menurut saya jangan membangunkan macan tidur lagi lah gitu. Mungkin karena belum retreat kali. Nah itu enggak kecolongan berarti ya. Berarti Pak Presiden kecolongan berarti ini soal seleksi etikanya nih. Jadi model-model insulting, ngata-ngatain masyarakat itu tidak perlu diterus-teruskan oleh para pejabat kita, apalagi selevel pembantu presiden yang dalam hal ini Pak Presiden sudah memberikan wejangan gitu, ingat tolong jaga komunikasi dengan masyarakat, para pembantunya harus taat gitu ya. Jadi kalau pun ternyata nanti baru sehari saja sudah membuat respon dari masyarakat itu resah, ini apa ini maksudnya, mungkin ditunggu lagi nih kosakata apa lagi yang akan keluar kan gitu. Lah ini juga tidak tertutup kemungkinan seperti kegaduhan yang ada di Kementerian Dikti Saintek ya. Ketika internalnya demo dan membuat keonaran ya apa boleh buat, mundur atau dimundurkan kan gitu. Jadi kita sekaligus sebetulnya dengan adanya demonstrasi protes yang kuat dari masyarakat itu, sebetulnya masyarakat ini mengharapkan adanya tradisi baru yaitu malu dan mundur. Jadi kalau sudah tidak mumpuni, ya sudah pamit malu dan mundur. Lah itu budaya-budaya dari masyarakat yang peradabannya itu sudah bagus sebetulnya. Seperti yang ada di Korea, seperti di Jepang gitu Jepang ya. baru saja ini. Iya, dia nggak peduli meskipun baru seminggu jadi Perdana Menteri gitu ya. Jadi presiden di Korea Selatan, ya pamit gitu. Jadi tanggung jawab terhadap tutur kata dan tindakannya supaya padu inilah kita sebagai negara yang punya 4 konsensus dasar. Jadi Pancasila kita ini kan syarat dengan nilai-nilai, mulai sila pertama sampai sila terakhir. Itu ya semestinya
kita itu kan bayangan kita ini proses of becoming Indonesia. Nanti kita ini membangun karakter Indonesia dengan nilai-nilai sangat Indonesia gitu ya. Menjadikan Pancasila kita way of life kita. Tapi bagaimana kalau tutur kata pejabatnya itu ala kadarnya banget yang keluar kan gitu. Lah ini yang juga koreksi ya menurut saya. Jangan diberikan teladan contoh yang tidak bagus dari para pejabat tadi itu untuk masyarakat. Masyarakat ini perlu teladan. Betul. Jadi sosok teladan yang patut diteladani. Okay. Tapi biasanya kalau pejabat yang kepepet atau kepojok karena direspon dengan keras oleh publik, itu biasanya berlindungnya, kan saya ditunjuk oleh presiden, jadi itu hak prerogatif presiden untuk saya mundur. Gitu. Iya. Kok begitu ya Bu ya? Kemarin termasuk yang Bupati Pati kan sempat ngomong, loh kan saya dipilih oleh seluruh masyarakat gitu kan, intinya saya harus melalui pemilu gitu kan. Gitu. Kenapa ya Bu ya kok? Tapi Pak Presiden sudah jelas kok, saya tidak akan pernah membantu biarpun itu adalah kader Gerindra. Nah, itu dia ucapkan seminggu sebelum terjadi nol itu kan. Jadi kita appreciate, kita sangat menghormati komitmen konsistensi dari Bapak Presiden dalam hal ini yang tidak memberikan proteksi terhadap bahkan itu kadernya sendiri di partainya kan itu. Lah kalau ada yang mengatakan saya ini dipilih oleh Bapak Presiden, jangan lupa Bapak Presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pak Presiden pun mengatakan, para pembantuku loyallah kepada NKRI, bukan kepada saya. Oh itu luar biasa, itu top, pemimpin yang top menurut saya. Jadi kita harus mengapresiasi dalam konteks ini, tidak boleh berkelit gitu ya, untuk mengatasnamakan ketika salah, mengatasnamakan saya kan langsung urusan dengan presiden. Betul. Jangan salah gitu ya. Presiden berurusan dengan rakyat ya Bu. Iya, kebijakan yang dibuat oleh menteri gitu, eksekusi, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu kebijakan publik itu keputusan politik gitu kan. Oleh karena itu untung ruginya nanti masyarakat sebagai usernya kan itu sebetulnya dari kebijakan itu. Nah itu Mbak, kalau ngeliat ini dampaknya ya setelah kita kembali lagi ini kan mungkin seandainya kemarin tidak ada aksi yang sampai rame, belum tentu ada reshuffle. Kan gitu ya. Iya. Belum tentu mungkin kita ada reshuffle tapi tidak soon sekarang ini, tidak segera. Masih nunggu waktu mungkin ya. Nah, ada juga selain reshuffle kan ada juga akhirnya DPR ya kemarin publish bahwa memenuhi ini tunjangan itu dan sebagainya gitu ya. Artinya berarti sedikit banyak berhasil ya sudah di beberapa item itu. Tapi tuntutannya kan ada 17 plus 8 ya. Banyak banget itu ya. Itu kira-kira kalau dari analisis Mbak gimana Mbak itu? Bisa memenuhinya itu? 17 jangka pendek ya. Jangka pendek itu 1 tahun sampai tahun depan gitu ya. Jangka panjang 8 gitu ya. Ada yang due date-nya tanggal expire-nya itu kalau nggak salah Agustus 2026. Jadi artinya tidak ada yang tidak bisa. Karena apa? Karena sekarang itu eranya digital. Jadi digitalisasi di semua aspek. Jadi kalau kelembagaan direformasi, Mas Lukman, Mas Pung, itu artinya nanti menggunakan cara-cara digital itu jauh lebih transparan dan akuntabel. Yang dituntut oleh masyarakat luas itu adalah buatlah kebijakan, buatlah program yang kita rakyat itu bisa mengakses. Bahwa masyarakat yang ada di negara demokratis itu biasanya well informed. Jadi mendapatkan asupan informasi yang sangat cukup, memadai. Negara yang kuat di mana antara pemerintah ya atau state and society gitu ya, negara dan masyarakat itu saling empowering, saling hand in hand untuk membangun. Bukan negara bangun, pemerintah bangun, lalu masyarakatnya uncang-uncang kaki, tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka tidak membangun apapun, karena tidak ada partisipasi aktif, peran penting dari masyarakat itu sebetulnya. Meaningful participation itu yang ada di sini ya Bu. Persis.